Pakar ekonomi Faisal Basri meyakini kalau Indonesia tidak akan jatuh dalam jurang resesi pada tahun 2023. Sebab, selain potensi terjadinya resesi dunia sangat kecil, juga karena ekonomi Indonesia kurang gaul dengan dunia. Resesi yang akan terjadi tahun depan, kata Faisal, akan dialami negara-negara maju, dan di level Asia, negara yang tahun depan sudah pasti resesi adalah Sri Lanka. Resesi adalah pertumbuhan ekonomi minus atau terkontraksi selama 2 triwulan berturut-turut gitu. Oke. Misalnya Amerika itu triwulan 1, triwulan 2 minus. Nanti datanya ada semua. Tapi triwulan 3 sudah positif 2,6%. Jadi dia sudah keluar dari zona resesi. Yang mengalami resesi Inggris sudah hampir pasti, kemudian sejumlah negara Eropa. Jadi ini bencana ekonominya lebih mendera negara-negara maju. Ya. Kemudian negara Asia, Sri Lanka lah kemungkinan resesinya 85%. Jadi kalau kita bicara resesi itu tingkat kemungkinan. Jadi probability. Nah, probability di Sri Lanka itu 85%, jadi hampir pasti. Kalau Indonesia cuma 3%. Oke, dunia apakah akan terjadi resesi? Kecil sekali kemungkinannya. Makanya saya heran itu ya, nakut-nakutin seperti itu. Yang terjadi di dunia adalah penurunan kegiatan ekonomi. Bukan penurunan kegiatan ekonomi masih naik, tapi peningkatannya melambat. Jadi istilah yang lebih cocok barangkali terjadi deselerasi. Jadi misalnya pada tahun 2022 ini perkiraan pertumbuhan ekonomi waktu dipotret bulan Januari itu bisa tumbuh 4,4. Dipotret lagi bulan April turun 3,6. Bulan Juli turun lagi 3,2. Bulan Oktober dipotret masih 3,2. Nah, tahun 2023 memang turun, akan lebih turun lagi, akan lebih rendah lagi. Waktu Januari 2022 kemarin diprediksi 3,8, lantas bulan April 3,6, bulan Juli 2,9, bulan Oktober turun lagi 2,7. Jadi cabaran-cabaran yang dialami dari waktu ke waktu itu makin berat dan makin banyak, sehingga prediksinya diturunkan terus. Jadi 2,7 kalau betul-betul terjadi 2,7, maka itu bukan resesi kan, positif masih. Di negara maju secara keseluruhan juga tahun depan masih positif 1,1. Amerika Serikat 1,0. Uni Eropa, Eurozone 0,5. Masih positif semua. Emerging and developing economies 3,7. China 4,4. India 6,1. Jadi mana sih resesinya gitu? Enggak. Nah, oke, kemungkinan resesinya kecil tapi meningkat gitu. Tapi belum sampai 50%. Oke. Nah, ekonomi Indonesia bagaimana? Ekonomi Indonesia kalau dunia resesi, Indonesia enggak resesi. Pengalaman gitu. Jadi apa yang terjadi di dunia tidak otomatis terjadi secara proporsional di Indonesia. Karena apa? Indonesia itu ekonominya kurang gaul dengan dunia. Jadi kalau kurang gaul, ya nggak ketularan. Seberat itu. Maksudnya kurang gaul gimana sih? Misalnya ya Singapura. Ekspor Singapura itu lebih besar dari produksi ekonominya. Jadi ekspor Singapura 170% dari PDB. Bayangkan 170%. Kita cuma 20%. Jadi katakanlah ekspor kita 0, pengaruhnya cuma 20%. Kalau Singapura, ya langsung ekonomi dunia turun -2, Singapura -5 gitu. Karena ekspornya hampir 2 kali lipat dari produksinya. Kenapa? Kok ekspornya bisa lebih banyak yang diproduksi? Karena dia transshipment ya.
Indonesia ekspor Singapura, Singapura diekspor lagi. Jadi satu itu. Kedua, penanaman modal asing langsung, kan investasi namanya, kalau bahasa Melayunya pelaburan. Sering diucapkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim, insya Allah ekonomi Malaysia akan bangkit lebih cepat daripada Indonesia karena confidence-nya, gitu ya. Anwar diharapkan, yang antri telepon dia kemarin saya lihat lagi press conference gitu, Erdogan telepon, dia biarkan, biar semua kelihatan gitu, melihat mengharapkan kerjasama yang lebih erat lah ya, karena ada hubungan emosional gitu. Ya kalau dua Perdana Menteri sebelumnya kan enggak punya reputasi lah ya, seperti Dato' Anwar. Jadi ada hope gitu. Nah di Indonesia hope-nya itu yang enggak ada. Nah jadi kembali ke resesi, ekonomi Indonesia itu kurang gaul. Waktu ekonomi dunia merosot minus tahun 2009, itu ada krisis keuangan global kan, Lehman Brothers bangkrut, Amerika bangkrut ya sektor keuangannya, ekonomi Indonesia tumbuh 4,6 karena kita tidak memiliki bank-bank kita, sektor keuangan kita nggak punya instrumen-instrumen ribawi yang canggih itu, nggak ada. Jadi misalnya kita KPR, saya pinjem nih ke bank untuk kita ke bank pinjam untuk kredit rumah, namanya KPR kan. Nah itu dalam bahasa Inggris mortgage loan, jadi utang untuk mortgage perumahan. Nah ya sudah, kita tekan surat utang sama banknya, udah ditunggu sampai setiap bulan kita bayar. Nah kalau di Amerika surat utang saya itu oleh bank dijual lagi di pasar sekunder. Ini Faisal nih punya utang ke saya jual ya utang Faisal ke kamu, terus sampai lipat-lipat kali, sehingga namanya subprime mortgage. Nah kalau ada shock itu semua kena. Nah di Indonesia nggak ada subprime mortgage, nggak ada toxic asset, gitu. Aset beracun nggak ada. Kenapa? Karena sektor keuangan kita itu sepertinya parit gitu. Jadi kalau kita mainnya di parit kan kita nggak bakal tenggelam kan. Kalau kita mainnya di samudera lautan sana baru tenggelam. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, enggak. Karena kita belum punya mainan seperti itu. Baru 51% rakyat Indonesia punya akun di bank, baru 51%. Nah jadi saya ingin sekedar menggarisbawahi apa yang terjadi di dunia, dan buruk-buruk Indonesia itu keburukannya kecil. Tapi kalau ekonomi dunia pulih, Indonesia pulihnya belakangan. Nah, ekonomi dunia itu pulih dari COVID, ya, pulih dari COVID. Waktu COVID itu minus 3,1 ekonomi dunia itu, resesi kan, resesi. Tapi 2022 itu 2020 ya, 2020 minus 3,1, 2021 udah positif 3,2, 6,0. Nah jadi cepat gitu. Nah Indonesia waktu mana sih Indonesia? Indonesia kan tadi dunia positif 6 tahun 2021, dari minus 3 positif 6. Indonesia dari minus 2 ke positif 3,7, kan lama ya. Nah pulihnya itu baru tahun ini, 5,7 kemarin itu diumumkan 5,7%.
lebih tinggi dari sebelum COVID yang cuma 5. Artinya Indonesia butuh waktu lebih lama. Isu bahwa Indonesia akan mengalami resesi tahun depan, disampaikan sendiri oleh pemerintah. Berikut pendapat Faisal tentang hal itu. Saya nggak tahu Pak Jokowi narasinya dan Ibu Sri Mulyani narasinya seperti itu, sampai ditegur oleh Pak JK kan, jangan nakuti aja gitu kan, ini bikin lemes. Dan betul, semakin banyak berita tentang resesi, kemungkinannya semakin jadi. Karena apa? Kalau tiap hari orang dicekoki dengan resesi, tentu saja orang yang paham, orang yang uangnya banyak, dia akan ngamankan uangnya. Pertama, resesi, pertumbuhan ekonomi minus, rupiah melorot, sekarang saya beli dolar dari sekarang, tambah rusak ekonominya gitu. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa ada kemungkinan itu tadi. Ya ini nggak mungkin, kita nggak punya uang, pemilunya ditunda aja lah 3 tahun gitu. Bisa. Atau ada juga pandangan, tuh lihat dunia semakin hancur lebur, tapi Indonesia hebat gitu. Jadi macam-macam interpretasinya. Karena bahasa Pak Jokowi kan bersayap sekali.